Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran basis data di semester genap. Ya, kita akan belajar tentang yang namanya Database Management System, dalam hal ini DBMS. Apa saja yang nanti akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang DBMS. Yang kedua, menjelaskan tipe-tipe dari DBMS. Yang ketiga, bisa menjelaskan cara kerja DBMS. Yang keempat, bisa menjelaskan tentang apa itu tentang SQL. Yang kelima, kalian bisa menjelaskan tentang MySQL. Dan terakhir, kalian bisa menjelaskan secara singkat terkait yang namanya sejarah dari MySQL. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, yaitu apa itu DBMS ya. DBMS itu adalah aplikasi yang digunakan untuk manage sebuah data. Jadi secara garis besar DBMS itu adalah tempatnya untuk mengolah data, eh, mengolah sebuah data ya. Tanpa DBMS kita melakukan manage sebuah data biasanya menggunakan sebuah file yang kita simpan. Contohnya seperti kita menggunakan spreadsheet atau Excel. Atau contoh manualnya adalah ketika kita sudah mencetak sebuah data, maka data atau file tersebut yang sudah dicetak akan disimpan dalam sebuah lemari arsip. Nah, lemari arsip itu bisa dianalogikan sebagai yang namanya DBMS. Nah, tapi kita bukan membahas tentang lemari arsipnya, nah ya, tapi DBMS ini adalah kita akan membahas bagaimana data itu bisa disimpan dalam DBMS. Nah, lalu DBMS itu bekerja sesuai dengan perintah, ya, perintah yang kita berikan. Contohnya, mencari sebuah data, merubah, memasukkan data baru atau menghapus data, itu dilakukan oleh yang namanya DBMS. Misalkan ketika kalian mengakses sebuah halaman google.com, mencari sebuah data dengan kata kunci tertentu, maka akan menghasilkan data yang diinginkan sesuai dengan kata kunci yang kalian cari. Nah, itu eh, yang bekerja siapa? Yaitu adalah DBMS. Nah, lalu di sini berikut adalah DBMS yang paling banyak digunakan dan populer. Di antaranya, yang pertama ada MySQL, yang kedua ada PostgreSQL, yang ketiga ada MongoDB, yang keempat ada Oracle, dan lain sebagainya. Lalu ada tipe DBMS. Nah, DBMS ini terdiri dari tiga jenis. Yang paling terkenal ya, yang paling kita kenal itu adalah ada tiga macam. Yang pertama ada database, relational database. Jadi hubungan antara tabel ya. Karena di dalam database itu ada database itu adalah objek-objeknya berupa tabel. Nah, di sini contohnya apa? Ada MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan Oracle. Nah, jenis yang kedua ada dokumen database. Itu contohnya adalah ada MongoDB. Dan yang ketiga ada key value database. Contohnya ada Redis, ada Apache Cassandra. Nah, yang kita pelajari hari ini atau misalkan selanjutnya nanti ke depan itu adalah tentang jenis DBMS-nya adalah relational database. Nah, lalu apa itu relational database? Itulah jenis DBMS yang paling mudah digunakan dan dipelajari pemula. Jadi relational database memiliki perintah standar yang itu menggunakan bahasa SQL. Apa itu SQL? Itu struktur query language. Pengertiannya seperti apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah cara kerja DBMS. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa lihat di sini ada website atau desktop aplikasi ya, yang mana cara kerja disebutnya sebagai database client. Nah, ketika klien akan mengakses DBMS, itu maka klien menggunakan perintah SQL. Di sini menggunakan perintah SQL, lalu oleh DBMS itu akan diproses. Nah, DBMS itu isinya apa ya? Itu berupa aplikasi, di antaranya ada MySQL tadi yang sudah dijelaskan ya, ada PostgreSQL, ada Oracle. Kemudian oleh database management system dieksekusi ya, sehingga menghasilkan aksi berupa database file. Nah, database filenya itu akan menghasilkan satu file dengan berextension yaitu file.sql, yaitu gambarannya. Atau bisa secara lengkap seperti ini. Misalkan dari database client itu melakukan perintah SQL. Perintah SQL-nya apa? Perintahnya tadi yaitu ada select, memilih, misalkan ada update berarti melakukan proses mengubah data, delete berarti menghapus, find berarti melakukan proses pencarian. Nanti semua perintah SQL itu akan dieksekusi oleh yang namanya database management system. Nah, dari sini database management system itu nanti akan dieksekusi bentuknya dalam bentuk database file ya.